Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizar Alamin Hartomi. Saya akan mereview novel yang sudah saya baca yang berjudul Black Beauty. Novel ini menceritakan tentang seekor kuda hitam yang sangat menawan yang bernama Black Beauty. Kuda ini, Black Beauty ini berpindah-pindah dari satu majikan ke majikan yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan perlakuan yang berganti-ganti pula. Latar cerita ini adalah di Inggris, adalah kehidupan di Inggris pada tahun 1800-an. Pada saat itu kuda menjadi alat transportasi yang penting, baik transportasi pribadi atau untuk keluarga maupun alat transportasi umum sebagai taksi. Black Beauty ini ditulis oleh Anna Sewell. Anna Sewell ini dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1820 di Great Yarmouth, County Norfolk, Inggris. Black Beauty ini adalah satu-satunya karya Anna Sewell yang diterbitkan. Novel Black Beauty ini ditulis pada tahun 1871 sampai 1877. Pada awalnya Sewell ingin membuat buku ini untuk orang-orang yang bekerja dengan kuda. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan cara merawat kuda dengan kebaikan dan penuh simpati. Sewell meninggal pada tanggal 25 April 1879, 5 bulan setelah bukunya terbit dan masih dibaca hingga lebih dari 100 tahun kemudian. Novel ini berkisah dari sudut pandang seekor kuda, mengisahkan hidup seekor kuda hitam yang bernama Black Beauty. Dari cerita ibunya, Black Beauty ini dilahirkan berasal dari garis keturunan kuda yang baik. Ayahnya sangat terkenal dan kakeknya memenangi piala 2 tahun berturut-turut di pacuan Newmarket. Sedangkan neneknya adalah kuda berperangai lembut. Selama 4 tahun di rumah pertamanya itu, Black Beauty tumbuh menjadi kuda yang sangat kuat dan bagus dan berperangai baik. Pada usianya yang 4 tahun inilah dia berganti majikan. Majikan barunya bernama Hakim Gordon dan dia tinggal di Birtwick Park. Di Birtwick Park inilah Black Beauty mengalami masa-masa menyenangkan. Dia merasa sangat beruntung memiliki majikan yang sangat baik padanya dan pengertian seperti Hakim Gordon. Teman-temannya di sini juga sangat menyenangkan. Mereka adalah Ginger dan si kuda poni Merlex. Dia juga diurus oleh seorang pengurus kuda terbaik bernama John Manley dan pengurus kuda yang masih sangat belia bernama Joe Green. Di sana dia mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan tiada tara. Pertemanannya dengan Ginger juga mengesankan. Pada awal kedatangannya, Ginger merasa benci dengan Beauty yang telah menggusur tempatnya di istal. Tapi ternyata dari informasi yang didengar Beauty, Ginger memiliki masa lalu yang buruk, dan itu berpengaruh pada perangainya yang suka menggigit dan menendang. Namun seiring berjalannya waktu, Ginger dan Beauty menjadi partner atau pasangan yang hebat. Mereka berdua merupakan kuda yang sangat tangguh. Berbagai peristiwa telah mereka alami bersama-sama menjadi peliharaan Tuan Gordon, seperti kebakaran, selamat dari bahaya maut, karena jembatan yang rusak, sampai kisah heroik menyelamatkan nyawa Nyonya Gordon. Namun sayangnya kondisi yang menyenangkan tersebut tidaklah selamanya. Kondisi kesehatan Nyonya yang semakin parah membuat Hakim Gordon harus berpindah rumah. Terpaksa Beauty and Ginger dijual ke Earshall. Di sana Beauty and Ginger menjalani hari-hari yang sangat buruk. Majikan barunya selalu mementingkan mode. Tampilan kuda harus selalu anggun dengan menggunakan kekang pendek. Padahal itu membuat kuda sangat tidak nyaman dan tidak harus mengerahkan tenaga ekstra untuk menarik beban. Kondisi yang buruk inilah menyebabkan Beauty mengalami kecelakaan yang membuat kakinya cedera. Tentu saja Beauty
kemudian menjadi cacat. Bukan main kesedihan Beauty. Ia pun mengenang waktu-waktunya bersama John Manley yang selalu merawatnya dengan sepenuh hati dan selalu mengerti perasaannya. Untunglah, pada saat dijual di pasar kuda, dia bertemu dengan Jerry, seorang penarik taksi yang baik seperti John Manley. Ginger sendiri menemukan majikan yang buruk yang suka mempekerjakannya dengan kasar. Ginger pada akhirnya mati mengenaskan. Akhirnya Beauty bertemu lagi dengan Joe Green yang kini telah menjadi lelaki dewasa yang mengenali Beauty melalui tanda putih di kepala Beauty. After read this novel, I got many things, terutama kesadaran bahwa bagaimanapun hewan juga memiliki perasaan. Hewan adalah makhluk yang memiliki nyawa juga, yang juga merasakan kesakitan jika dipukul atau diperlakukan kasar. Hewan juga merasa senang jika diperlakukan dengan baik, disentuh dengan lembut, bahkan diajak bercakap-cakap oleh tuannya. Hewan juga memiliki perasaan yang sangat halus dan peka. Hewan juga bisa menangis. Bahwa hewan pun akan memahami bahasa yang juga digunakan manusia, yakni bahasa kasih sayang. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna memiliki akal budi, bahasa, serta agama hendaknya berkasih sayang terhadap semua makhluk. Jangan menjadi bodoh dengan tindakan-tindakan yang kejam terhadap makhluk lain. Jika itu terjadi, sungguh manusia telah merosot derajatnya, derajat yang serendah-rendahnya. Bagi Anda yang belum membaca novel ini, saya sarankan Anda harus membacanya karena ceritanya sangat bagus dan menyentuh hati. Semoga Anda juga berkesempatan untuk menikmati karya Anne Sewell yang sangat mempesona ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.